Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah kemarin kita membahas tentang kesunahan-kesunahan mandi, maupun mandi wajib ataupun mandi yang sunnah. Sekarang kita membahas mandi-mandi yang disunahkan. Apa saja mandi-mandi yang disunahkan? Banyak sekali ya, tapi disebutkan hanya beberapa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awsalul masnunah kathiratun minha ghuslul jum'ah. Mandi-mandi yang disunahkan ada banyak, di antaranya yaitu yang pertama ghuslul jum'ah, yaitu mandi Jumat. Mandi Jumat termasuk mandi yang disunahkan, yaitu mandi Jumat. Disunahkan bagi siapa? Bagi orang yang ingin hadir Jumat. Maka bagi orang musafir misalnya yang dia tidak wajib Jumatan dan dia tidak ingin hadir Jumatan, ya, tidak ingin hadir Jumatan karena dia musafir misalnya, maka tidak disunahkan mandi. Ini pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat disunahkan bagi siapapun walaupun yang tidak hadir. Sebagaimana nanti mandi hari raya. Kalau mandi hari raya, apakah hanya bagi orang yang sholat? Nanti akan dibahas ya. Kalau mandi Jumat disunahkan bagi orang yang hadir saja. Dan mandi Jumat ini diantara mandi-mandi yang sunnah, dia yang paling afdol atas pendapat yang kuat ya. Bahwa madhab qadim ya, mu'tamad. Yang mu'tamad di masalah ini madhab qadim, yaitu apa? Paling afdolnya mandi-mandi yang sunnah itu mandi Jumat. Kemudian mandi Jumat ini kapan masuk waktunya? Yaitu masuk waktunya dengan terbitnya fajar, bitulu'il fajri shadiq ya. Masuk waktunya dengan masuk atau terbitnya fajar shadiq. Kalau sudah masuk waktu subuh, saat itu mulai masuk waktu untuk mandi Jumat. Jadi bagi misalnya orang yang dia ingin berangkat pagi-pagi banget ya, jadi setelah sholat subuh mau langsung mandi juga sudah masuk waktunya. Dan selesai atau selesai waktu mandi Jumat itu sampai dia ya'as min fi'lil jum'ah, atau dia putus asa untuk ikut Jumatan. Kalau sudah misalnya Jumatannya selesai misalnya, maka itu kalau parkir sepeda motor jangan di sebelah sana. Hei Pak, siapa satpam itu? jadi Oh, disingit no parkirnya situ. Nggak ada yang perhatian, ada di situ nanti hilang. Parkirnya ada di sini. waktunya mulai terbit fajar pagi sampai dia tidak atau dia putus asa untuk menghadiri Jumatan. Kemudian ya, apabila orang yang ingin hadir Jumatan ini, misalnya nanti ada beberapa orang yang dia makruh atau haram untuk menghadiri Jumatan. Misalnya makruh seperti apa? Perempuan yang masih muda atau yang masih mustahah ya, yang masih disyahwati. Nah, ini makruh untuk menghadiri Jumatan. Itu pun dengan beberapa syarat. Bisa jadi haram. Nah, bagi mereka apakah disunahkan mandi? Apakah disunahkan mandi walaupun makruh? Tetap disunahkan mandi. Pokoknya walaupun makruh menghadiri Jumatannya, kalau dia ingin hadir tetap. Atau bahkan perempuan, itu menurut Imam Ibn Qasim. Tapi menurut Imam Qulyubi dan yang lain-lain tidak. Imam Qulyubi mengatakan sunnah ya. Imam Ibn Qasim mengatakan tidak sunnah. Apabila dia makruh menghadiri Jumatan, maka tidak disunahkan mandi. Tapi kalau menurut Imam
Qulyubi, Barmawi dan Imam Al-Hafni itu disunahkan. Jadi walaupun makruh menghadiri Jumatannya. Kemudian bahkan apa yang haram juga seperti itu ya. Perbedaan pendapat ini juga apabila bagi orang yang haram menghadiri Jumatan, misalnya istri yang tidak diizini oleh suaminya hadir Jumatan, haram Jumatan, tetap berangkat, apakah sunnah mandi? Maka yaitu khilaf ya, perbedaan pendapat. Kemudian dan bahkan termasuk saking disunahkannya ya, saking kuatnya disunahkannya mandi Jumat ini, kalau seandainya walau ta'aradul bukur wal ghusl au badaluhu kudimal ghusl, kalau seandainya ada orang, saya kalau mandi dulu tidak bisa berangkat pagi-pagi, tapi kalau saya harus mandi, kalau saya tidak berangkat pagi-pagi, saya bisa mandi Jumat. Maka didahulukan mana? Kan disunahkan semua ya. Disunahkan kita berangkat awal untuk Jumatan. Dan juga kita disunahkan mandi Jumat. Tapi kita tidak bisa gabungkan. Bisanya cuma salah satu. Kalau berangkat pagi-pagi misalnya airnya masih tidak ada. Nanti jam 10 airnya keluar misalnya. Saya kalau nunggu air untuk mandi, maka saya tidak bisa pagi-pagi berangkat. Tetapi kalau saya tidak pagi-pagi, saya bisa dapat kesunahan mandi Jumat. Maka didahulukan yang mana? Didahulukan kesunahan mandi Jumat ya. Karena mandi Jumat lebih afdol. Saking kuatnya kesunahannya mandi Jumat ini. Dan kemudian kalau dia setelah mandi Jumat dia berhadas atau junub, apakah disunahkan mengulangi? Di sini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan sunnah mengulangi mandi, tapi sebagian lagi tidak. Ala kulli hal. Jadi itu kesunahan mandi Jumat ya. Dan termasuk mandi-mandi yang paling afdol di antara mandi-mandi sunnah, yaitu mandi Jumat. Kemudian mandi sunnah yang kedua yaitu apa? Wa ghuslul idain. Dan mandi untuk 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Disunahkan ya. Berbeda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat disunahkan untuk bagi orang yang hadir Jumatan. Tapi kalau mandi hari raya, walaupun orang yang tidak sholat Id, misalnya perempuan haid, maka ya bang, tetap disunahkan. Kenapa? Karena kalau Jumatan disunahkan untuk hadir. Disunahkan mandi itu untuk berangkat lil hudur. Tapi kalau mandi hari raya disunahkan karena menghormati harinya. Walaupun dia tidak sholat. Walaupun dia tidak sholat hari raya. Kemudian waktunya yaitu mulai waktu disunahkannya masuk waktunya mandi 2 hari raya itu dengan masuknya setengah malam terakhir ya. Masuk setengah malam terakhir. Misalnya ini malam takbiran ini misalnya. Jam 12 setengah malam sudah berlalu, maka masuk waktu untuk kita sudah diperbolehkan mandi hari raya. Tidak harus setelah subuh. Kalau Jumatan setelah masuknya waktu fajar. Ya. Masuk dihitung lail itu malam itu ya mulai ghurubus syams ya. Terbenamnya matahari sampai tulu'ul fajar, sampai terbitnya matahari. Ya. Tulu'ul fajar ya. Sampai terbitnya fajar ya. Sampai subuh. Maghrib sampai subuh itu berapa jam? Dibagi 2. Separuh terakhir. Jadi nggak harus jam 12. Kecuali kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 6. Tapi kalau maghribnya jam setengah 6, subuhnya jam 4, ya tinggal dibagi aja separuh. Bisa jam 11 itu ke atas, ya itu ini separuh terakhir itu. Ya. Jadi bukan dibahasakan jam 12 ya.
Jadi masuk waktunya dengan berlalunya setengah malam daripada malam Id. Dan keluar waktu mandi Id ini, mandi untuk hari raya ini, dengan terbenamnya matahari di hari raya itu ya. Jadi misalnya setelah sholat, apakah tetap disunahkan? Ya tetap disunahkan sampai terbenamnya matahari, baru selesailah waktu disunahkannya mandi hari raya. Kemudian afdolnya kapan ya? Itu kan waktunya umum ya, secara umum. Afdolnya dilakukan setelah subuh. Afdolnya dilakukan setelah ba'dal fajr. Kemudian mandi yang disunahkan juga yaitu apa? Wa ghuslu ghasilil mayyit. Mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ini disunahkan ya. Setelah memandikan jenazah, maka disunahkan kita mandi. Maupun mayitnya ini muslim atau kafir ya. Nanti apakah memandikan jenazahnya orang kafir? Ya boleh, jaiz. Tidak ada anjuran dan tidak ada larangan. Tapi boleh saja ya. Tapi seandainya memandikan, maka apa? Sunnah kita mandi setelah memandikan. Bahkan apa? Wasawa'un kana al-ghasil tahiran am haidun. Maupun orang yang memandikan ini orang yang suci, yakni tidak haid misalnya, atau perempuan yang haid memandikan jenazah, maka tetap disunahkan mandi setelahnya. Bahkan kalau di wasawa'un kana al-mayyit syahidan ya, walaupun mayitnya syahid, walaupun haram dimandi atau intinya apa? Kenapa disunahkan ini? Hikmahnya karena biasanya orang yang setelah memandikan jenazah itu lemes. Nah, untuk mengembalikan semangatnya lagi, maka disunahkan untuk mandi. Loh, apakah orang yang memandikan itu apakah harus wudu dari ujung sampai ujung dia mandikan? Kan mandikan mayit berarti wudu dari kepala sampai kaki. Nggak, wal juz'u minal mayit seperti mayit. Walaupun hanya sebagian. Saya cuma mandi bagian kakinya saja, tetap sunnah mandi. Tetap sunnah mandi. Kemudian bahkan nah ini menurut mazhab jadid ya, menurut mazhabnya Imam Syafi'i yang jadid, mandi yang paling afdol itu mandinya ini, ghuslu ghasilil mayyit ini. Mandinya orang yang memandikan jenazah ini yang paling afdol. Katanya beberapa imam bahkan apa? Kesunahannya tidak hilang walaupun setelah dia mandikan setelah mandikan jenazah dia tidak mandi lama, tetap kesunahannya tetap terus ya sampai dia mandi. Tapi sebagian lagi mengatakan apa? Ya kesunahannya hilang apabila dia tidak langsung mandi lama, terlalu lama pemisahnya, atau bil i'rad. Dia ya memang ada niatan untuk tidak mandi sudah dari awal, nah, maka hilang kesunahannya. Kemudian mandi yang sunnah selanjutnya yaitu apa? Wal ghuslul istisqa. Mandi untuk meminta hujan. Untuk sholat istisqa ya. Untuk sholat istisqa. Ini juga disunahkan ya. Kemudian kapan masuk waktunya? Masuk waktunya mandi untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Kalau paceklik lama misalnya lama tidak hujan, maka nanti disunahkan ya untuk sholat istisqa. Nah, nanti sebelum sholat istisqa disunahkan mandi. Nah, mandi ini masuknya waktunya kapan? Yaitu kalau dia mau sholat istisqa sendirian, maka ya untuk ketika dia ada keinginan untuk sholat, maka masuk sudah waktunya. Tapi kalau dia mau sholatnya berjamaah, maka masuk waktunya ketika orang-orang sudah kumpul untuk sholat. Orang-orang sudah kumpul untuk sholat, sudah mau sholat istima'in nas, maka baru kita disunahkan untuk mandi. Tapi di hasyiahnya Imam Mudabiri ya,
katanya di ta'liq Buhiyah itu dikatakan yufidu kalamul mudabiri fi maudu'in annal murad dukhulu waqtil istima' fil adah ya. Jadi tidak nunggu orang-orang kumpul, tapi biasanya orang-orang kumpul itu kapan ya itu sudah sunnah. Jadi tidak harus nunggu orang-orang kumpul terus kita baru sunnah untuk mandi, untuk istisqa. Ya kalau kemarinnya kalau sudah ditentukan waktunya jam sekian, nah itu ketika mendekati jam itu disunahkan mandi. Ya diukur juga jaraknya dia dengan apa? Dengan ke tempat istimak tadi itu juga ya. Kemudian disunahkan juga mandi wal ghuslu lil khusuf wal kusuf. Disunahkan mandi untuk dua gerhana, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan. Walaupun dia tidak sholat ya. Walaupun dia tidak sholat khusuf dan kusuf. Dia tidak sholat gerhana, tetap sunnah mandi. Gitu saja. Wa yadkhulu waktuhu, dan masuk waktunya bibtida'i taghayyur, dengan mulai gerhana. Walaupun belum sempurna, tapi kalau sudah mulai gerhana sudah masuk waktunya untuk kita sunnah mandi ya. Kemudian dan keluar waktunya bil injila hitam, dengan keluar waktunya jika gerhananya selesai 100%. Jadi kalau selama masih belum selesai 100%, gerhana kan tergantung ya, ada gerhana yang misalnya masih ada yang ketutupan sedikit, misalnya mataharinya atau bulannya, maka maka tetap masih sunnah sampai benar-benar hilang betul gerhananya baru selesai waktu untuk mandi ya. Kemudian disunahkan juga mandi wali islamil kafir, dan disunahkan mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Orang kafir yang baru masuk Islam disunahkan bagi dia mandi. Walaupun Islamnya dia ini tidak Islam sendiri, tapi Islamnya itu tabaan. Nanti misalnya anak kecil ya, yang belum balik, dia otomatis menjadi Muslim apabila orang tuanya nanti masuk Islam. Walaupun cuma salah satu orang tuanya. Nah, ketika anaknya menjadi Muslim, padahal dia tidak syahadat sendiri ya, karena dia ikut dengan orang tuanya, maka apa? Sunnah bagi anak kecil ini tetap untuk mandi, walaupun dia masuk Islamnya tabaan. Dan kemudian disunahkan bagi orang yang masuk Islam ini juga untuk memotong seluruh rambut yang ada pada dirinya, semuanya, mulai kepala sampai bawah, kecuali jenggot bagi orang laki saja. Mencukur sampai habis ya, halq. Disunahkan mencukur sampai habis. Kalau dia kapan mencukurnya, sebelum mandi atau setelah mandi? Kalau dia mempunyai hadas akbar atau dia ini junub ketika dia kafir misalnya ya, maka apa? Disunahkan mencukur itu setelah mandi, supaya tidak ada anggota atau rambut yang dipotong dalam keadaan junub. Tetapi kalau dia ini tidak punya hadas akbar, misalnya dia belum pernah wajib mandi ketika kafir misalnya, kemudian dia masuk Islam, maka disunahkan memotong rambut-rambut terlebih dahulu baru mandi. Kemudian kalau zahir ibarahnya para ulama ya, katanya di beberapa kitab, zahir ibarahnya para ulama tidak dibedakan antara laki dan perempuan ya. Disunahkan halq dari kepala sampai bawah. Disunahkan gundul dari kepala sampai bawah. Tidak dibedakan laki dan perempuan. Zahir ibarahnya. Tapi sebagian tidak disamakan dengan haji ya. Disamakan dengan haji berarti bagi laki disunahkan sampai gundul kepala, khususan kepala ya. Bagi perempuan sunnah memendekkan. Begitu juga khunsa.
Khunsa itu orang yang punya dua kelamin. Ala kulli hal, jadi di sini ada dua pendapat. Cuma sepertinya lebih kuat yang pertama ya. Jadi tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Kemudian, maka kalau sudah dikatakan seperti itu, tidak dibedakan antara laki dan perempuan, ini termasuk suatu keadaan yang dikecualikan ya. Karena makruh perempuan menggundul rambut kepalanya sampai gundul ya, sampai habis, itu hukumnya makruh. Nah ini termasuk yang dikecualikan, maka tidak makruh, bahkan sunnah menurut mereka yang mengatakan tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Kemudian juga disunahkan mandi wa ifaqatil majnun ya, mandi untuk sadarnya orang yang gila, wal mughma alaih, dan orang yang pingsan. Disunahkan apa? Mandi. Dan di sini apa? Apabila dia tidak sama dengan orang yang kafir juga. Apabila dia punya hadas besar ketika dia gila, misalnya dia junub ketika dia gila, atau dia pingsan misalnya junub misalnya, atau ketika dia kafir, maka apa? Ya niat mandi, maka mandinya jadi wajib, tidak sunnah. Kenapa? Karena dia punya hadas besar ketika dia kafir atau gila, ya kan? Tetapi mandi yang sunnah tidak hilang, tetap masih sunnah ya. Maka apa? Boleh digabung antara mandi sunnah dan wajib dengan satu niat. Dan kalau diniati dua-duanya, maka dua-duanya dapat. Begitu juga mandi sunnah dan wajib yang lain ya. Kalau misalnya ada orang yang dia wajib mandi, saat itu pas hari Jumat dia gabung jadi satu, maka ya dua-duanya dapat, mandi Jumat dan mandi wajibnya jadi satu dapat. Kemudian walil hijamah, disunahkan juga mandi untuk hijamah. Hijamah itu bekam ya. Begitu juga fasad itu bedanya. Kalau hijamah itu dia diambil dari urat-urat kecil ya, gitu ya. Kalau fasad diambil dari urat besar. Urat besar yang ada di tangan biasanya atau di kaki. Nah, setelah bekam atau fasdu ini maka disunahkan mandi. Kemudian disunahkan juga untuk masuk masjid. Untuk masuk masjid disunahkan mandi. Dan disunahkan walikuli lailatin min Ramadan. Disunahkan mandi juga untuk setiap hari, setiap malam daripada bulan Ramadan. Mulai maghrib, waktunya mulai maghrib sampai subuh. Setiap malam disunahkan mandi. Walaupun wa illam yahduri tarawih jama'atan ya. Walaupun dia tidak hadir sholat tarawih berjamaah. Khilafan lil Azru'i. Menurut Imam Azru'i ya, kalau disunahkan mandi itu kalau mau hadir tarawih berjamaah, supaya yang sampingnya tidak keganggu ya. Tapi kalau tidak, maka tidak disunahkan. Itu menurut Imam Azru'i. Tapi pendapat yang kuat ya, walaupun dia tidak sholat tarawih berjamaah tetap sunnah mandi. Mungkin itu mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan. Jadi ada mandi itu disunahkan untuk sholatnya, ada bukan untuk sholatnya. Nah, seperti Jum'ah itu mandi untuk menghadiri sholat. Nah, seperti hari raya mandi untuk hari raya walaupun tidak sholat. Walaupun tidak sholat id gitu. Itu juga khusuf, mandi untuk khusuf atau khusuf walaupun tidak sholat gitu. Nah, ada mungkin tambahan faedah atau ada pertanyaan, silakan. Tadi belum dijelaskan kalau yang afdol untuk mandi sholat Jumat itu tagribuhu min dhihabihi afdol. Jadi mandinya kalau sudah mendekati dengan berangkatnya ke sholat Jumat. Jadi kalau misalnya mau berangkat jam 11, ya mungkin mandinya jam 11 kurang seperempat begitu. Afdolnya begitu. Kenapa? Karena maksud dan tujuan mandi Jumat itu al-ghuslu lil ijtima'. Untuk kita berkumpul dengan orang-orang dan supaya tidak terganggu dengan bau yang keluar dari badan yang gak enak. Kemudian juga batasan
al-ya'su min fi'lil jum'ah. Di sini disebutkan di Baijuri batasannya itu ketika orang dikatakan sudah tidak bisa mendapatkan Jumat, yaitu yahsulu bi salamil imam. Kalau imam itu sudah salam daripada sholat Jumat, itulah dia sudah habis waktu mandi Jumatnya. Terus juga di antara larangan-larangan bagi orang yang sedang haid itu at-tahara bi niyatil ibadah, bersuci dengan niat ibadah. Kalau yang kita sudah bahas tadi yang sudah dijelaskan, berarti bisa disimpulkan ada pengecualian. Tadi ghusl idain, mandi 2 hari raya. Bagi perempuan yang sedang haid tetap diperbolehkan mandi 2 hari raya. Begitu juga mandi yang berkaitan dengan haji, yaitu mandi ihram misalnya. Begitu juga yang barusan dibahas juga mandi memandikan mayat. Jadi walaupun perempuan yang sudah memandikan mayat dalam keadaan haid tetap diperbolehkan dia mandi. Untuk mandi Jumat itu ada khilaf ya. Ada yang menyatakan wajib ya. Imam Ahmad itu kalau tidak salah, ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim itu, karena ada hadisnya. Tapi jumhur menyatakan sunnah, karena makna hadis ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin dinasakh dengan hadis man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Kalimat fal ghuslu afdal itu tidak menunjukkan kepada wajib, tapi itu adalah istihbab. Jadi ada yang menyatakan itu di awal Islam hukumnya wajib karena terlalu minim pakaiannya. Kadang-kadang orang punya satu pakaian, air itu adalah jarang dan mereka hidup di keadaan miskin, sehingga diwajibkan untuk mandi Jumat supaya tidak terganggu dengan bau ya. Tapi setelah makmur dan muslimin banyak, maka dinasakh yang wajib tadi dengan sunnah gitu. Nah, tapi menurut Imam Ahmad tetap wajib bagi yang mampu. Ada yang perlu ditanyakan atau perlu ditambah? Tafadhol, diangkat tangannya. Mic-nya. Untuk kesunatan mandi ini apa berlaku satu kali? Ketika satu kali dilakukan, apakah sudah selesai? Seperti tadi kalau Jumat itu seumpamanya ghusluhnya dilakukan di jam 7. Kemudian mau berangkat jam 10, ghusluh lagi, apa tidak dapat kesunatan? Wallahu alam. Cuma yang masih ada pembahasan yang Anda baca ya. Kalau dia hadas atau junub setelah mandi, apakah sunnah mengulangi? Maka sebagian ulama mengatakan sunnah mengulangi, sebagian mengatakan tidak. Kalau junub setelah mandi Jumat ada khilaf. Tapi kalau sudah mandi pagi, ya sudah, dia melaksanakan sudah sunnah, enggak sunnah lagi untuk diulangi. Ya, ada usul maksudnya ente ya, mengulangi lagi itu mandinya. Ente niat sudah niat mandi Jumat enggak? Yang jam 7 itu mandi biasa atau niat mandi Jumat? Ente sudah niat mandi Jumat kan? Bahkan al-aswah tidak sunnah. Di sini ibaratnya walau ahdatha aw ajnaba akibahu qala ba'duhum sunnah adatuhu wa qala ba'duhum la yu'iduhu. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak. Cuma pendapat yang kuat tidak disunahkan ya. Disunahkan. Bagi yang junub itu kan
Bagi orang ahdatsa atau ajnaba. Iya, ahdatsa atau ajnaba. Ahdatsa. Oh, ahdatsa. Hadat ke sini berarti. Oh, ada harus junub itu berarti ya. Kalau memang ada hadas atau junub setelah mandi Jumat ada khilaf. Ada yang menyatakan itu tetap tidak sunnah lagi, ada yang menyatakan sunnah ngulangi lagi, tapi lebih kuat mana? Lebih kuat yang pertama, nggak sunnah. Ya. Kemudian mungkin untuk yang masalah gerhana itu, gerhana ini di buku ya, wal kusufain walau munfaridan. Jadi al-zahir untuk sholat ya, untuk kusufain ya. Untuk sholat kusufain itu. Wal kusufain walau munfaridan. Tadi itu baca deh. Kayaknya untuk sholat ya. Hah? Untuk sholat berarti. Lebih tepat ya, kusuf. Untuk bagi orang yang sholat, bagi orang yang tidak sholat tidak. Al-zahir seperti itu ya. Kalau melihat dari ibarat. Ya berarti untuk sholat berarti ya. Kusufain untuk sholat itu ya. Bagi perempuan haid tak boleh itu berarti. Harum. Harum berarti. Nah, kalau untuk sholat bukan karena khusufnya, berarti karena khusufnya. Kemudian untuk masalah mandi, ibaratnya di kita apa? Lil khusufain atau lil sholat khusufain? Walil kusufain. Mutaf al-mahduf. Ya mungkin. Kemudian untuk mandi-mandi yang sunnah ini apabila terlewatkan apakah sunnah diqodhoi? Sudah ada khilaf ya antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli kalau tidak salah. Kalau menurut Ibn Hajar kalau tidak salah sunnah diqodhoi. Misalnya tidak sempat mandi Jumat tadi, maka sunnah untuk mengqodhoi. Sebagaimana perkara-perkara sunnah yang lain seperti sholat sunnah. Ya. Tambahan bagi orang yang ingin mandi kemudian tidak ada air atau airnya tidak cukup. Dikatakan dalam Bajuri, wa man ajaza 'anil ma'i fihi wa fi baqiyatil aghsal tayammama bi niyatil badaliyah 'anil ghuslil murad. Disunnahkan tayammum walaupun itu untuk mandi sunnah jika tidak ada air atau airnya tidak cukup. Kemudian untuk yang masalah memandi air tidak cukup itu maksudnya mandi tapi separuh. Oh, karena airnya sudah habis maka disunahkan tayamum untuk separuhnya, atau enggak ada air sama sekali ya tayamum. Niyatil badaliyah. Kemudian niatnya bukan istibahah itu ya. Badaliyah. Masalah untuk ghuslil mayyit. Nah, apakah bagi yang tayamum yang menayamumi mayit termasuk hukumnya sama disunahkan mandi? Dikatakan wa mathalu ghuslil mayyit tayammumuhu fa yusannu liman yumimmuhu al-ghusl. Yumimhu liman yammamahu al-ghuslu. Ya, tetap disunahkan mandi walaupun hanya mentayamumi saja. Sama berarti ya. Ghusl mayit atau mentayamumi mayit ya. Di Ujairumi disebutkan pendapat yang mengatakan wajib di sholat Jumat. Wa naqala al-Barmawi 'anil Ghazi anil Hanafiyah anna fihi qawlan bil wujub indal Imam Abi Hanifah. Kalau juga ya. Di Hanafiyah ya. Kita mengetahui bahwa Allah SWT itu menyimpan kemurkaannya di dalam sebuah maksiat. Tadi dikatakan oleh Habib Husin, mar'a mustaha atau wanita yang masih muda pergi ke masjid bisa makruh, bisa haram. Fenomena yang ada di sini adalah banyak masjid yang memberikan fasilitas muslimat untuk sholat idain. Ya. Terus wanita itu bermasjid berpakaian seksi, Beb, sehingga terjadilah
mustahil itu. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah para takmir yang memberikan fasilitas itu mendapatkan dosa dari wanita yang mustahil tersebut yang berpakaian seksi? Terima kasih. Kalau sudah bakal akan begitu, ya seharusnya takmirnya melarang. Kalau dibuka, maka akan terjadi seperti itu, ya takmirnya melarang. Kenapa? Karena bukan wajib kok itu. Bukan wajib ya. Kecuali kalau aman, artinya mustahab tapi ditutup dengan cadar misalnya, tertutup, tidak ada masalah itu. Nah, memang ada mustathnayat seperti misalnya untuk melaksanakan umroh, kan gitu ya, atau haji, kan tidak boleh ditutup itu wajahnya. Nah, itu sulit untuk dihindari, itu ujian memang. Cuma malah dianjurkan bagi perempuan yang cantik untuk dicelontengi wajahnya dengan pacar. Iya, supaya tidak ada lirikan matamu ada di sana ya. Jadi supaya aman begitu. Nah, dianjurkan itu begitu. Walhasil memang perempuan ini harus tahu diri lah. Ini sekarang hol-hol ribut semuanya hadir. Kemudian berdesak-desakan lagi. Ini sebetulnya kebodohan dan itu merusak. Itu merusak. Ziarah-ziarah yang adakan juga begitu. Yang penting dapat duit, per bis dapat 3 juta. 10 bis perempuan-perempuan. Udahlah, perempuan itu ibadahnya udah diatur. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Ini ada apa? Hadir hall kemudian tidak tepat gitu. Kita ini punya anak ini punya abah dulu hadir hall di mana-mana, tapi nggak pernah bawa waldati, nggak pernah bawa umi, ada di better. Ini sak keluarga KB dijak KB, ini apa, rekreasi apa gimana ini supaya dapat barokah, suruh baca yasin di bed tahlil gitu, kurang tepat ya. Inilah kadang-kadang kita ini provokator, kadang-kadang ya, nyuruh orang untuk ayo berangkat, akhirnya perempuannya lebih semangat. Ntar lagi inti yang gendong anaknya inti di bed ini, yang perempuan hadir hall itu. Nggak tepat ya. Apalagi kadang-kadang pakai cadar-cadar lagi. Ya hadir dari nggak tepat ya. Nah, ini bagi kita bisa merusak citra daripada hall itu. Ya, bisa merusak citra. Udahlah perempuan nggak usah hadir. Ya, kalau keluarga sih nggak ada masalah. Nah, mungkin bisa membantu ada di situ masak atau ngeracik atau bagaimana kan bisa bantu. Nah, atau misalnya yang memang ada yang bertugas ada di situ lah. Kalau ini hadir semuanya campur lagi sama perempuan, ya ini yang jadi muskilah, jadi fitnah nantinya itu. Nggak tepat itu, nggak tepat. Ya. Nah, jadi terus terang ini adalah satu hal yang sangat meresahkan. Dan ini merusak citra, ya, merusak citra itu. Nah. Masalah mandi orang yang masuk Islam, mandinya orang kafir yang masuk Islam, al-ghuslul kafir ba'da islami, wa waktunya masuknya yadkhulu bil Islam, masuknya dengan dia masuk Islam, wa yafutu, dan hilangnya waktu kesunahan untuk mandi karena masuk Islam bituliz zaman. Au bil i'rad anhu, bituliz zaman au bil i'rad anhu, dengan lama waktu yang lama atau dengan dia berpaling daripada untuk mandi. Sekarang yang banyak didapatkan kadang-kadang ketika ada orang mau masuk Islam, datang kepada seorang entah itu ustadz atau yang lainnya, kemudian kadang-kadang diakhirkan, nanti aja hadir majelisku, nanti baca syahadat di saat itu, atau kadang-kadang diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu padahal belum masuk Islam. Masuk waktunya dengan masuk Islam, kadang-kadang suruh mandi dulu kemudian baru syahadat. Nah, ini
yang dikhawatirkan malah ketika dia berangkat atau diakhirkan tadi untuk menunggu majelis, sebelum dia belum mengucapkan syahadat, mati. Berarti dia meninggal dalam keadaan kufur. Nah, karena itu ada yang mengatakan, bahkan dulu kita ditambih mengatakan bahwa apa? Malah itu kalau memang seperti itu bisa yukhaf, dikhawatirkan itu kufur. Karena ridho bil kufur. Karena ridho dengan kekufuran, maka dianggap kafir. Jadi Ustadz menunda orang kafir masuk Islam atau melarang, itu hukumnya bisa kafir. Ustadznya kafir, murtad. Kenapa? Karena dia ridho setuju dengan kekufuran. Ar-ridho bil kufri kufrun. Orang setuju dengan kekufuran seseorang itu kafir hukumnya. Tidak boleh itu. Ada kadang-kadang dibuat guyonan. Jangan-jangan itu sudah tua masuk Islam. Tidak usah masuk Islam. Tidak masuk neraka. Orang ngomong gitu itu bisa murtad. Nggak boleh. Ini tidak boleh buat mainan, ya. Tidak boleh buat mainan. Jadi jangan ditunda. Kalau ada yang masuk Islam saat itu juga masuk Islam. Besok aja nanti ke sini. Saya besok tuntun lagi nggak apa-apa. Saat itu langsung kita masuk ke Islam. Nggak boleh ditunda. Ya? Nggak boleh ditunda. Apalagi disuruh mandi dulu. Nanti mandi baru nanti masuk Islam. Saat itu ajari syahadat. Mandinya itu sunnahnya setelah masuk Islam. Nah ini banyak yang keliru ya. Satu lagi silakan, tapi setelah itu tutup. Tambahan tadi masalah halak yang antara zakar sama untha ba'da dukhulil Islam, dikatakan wa yusannu ghuslul kafir bima'in wa sidrin wa ayyahlika ra'sahu qabla ghuslihi wa waqti ghuslihi ba'dal Islam wa dhahiru itlaqihim adamul farqi huna fi istihbabil halqi baina dzakari wa ghairihi wa huwal mu'tamad wa yufarriqu baina ma huna wal hajj haitsu yutlabu fihi at-taqsir li ghairi dzakar bi anna al maqsud huna izalatu jami'i ma nabata fil kufri wa fil hajji izalatu syai'in min asy-sya'ri. Ya, jadi ada khilaf ada di situ ya. Antara digundul semuanya laki atau perempuan sama setelah masuk Islam itu dalam rangka supaya tidak ada disisakan yang ikut dalam kekufurannya, yang bisa ya kalau tangan ini tangan ikut dalam kekufuran dipotong tangannya ya salah lehernya ente nanti akhirnya ya mati. Indah ini maksudnya yang biasa yang bisa untuk dihabisi ya dibersihkan. Jadi rambut pernah menyembah selain Allah misalnya digundul semuanya kecuali jenggot bagi laki-laki ya ada perkecualian jenggot bagi laki ya juga alis ya alis ya hitam jangan dicabuti itu ya ini maksudnya yang biasa dicukur itu ya, bulu ketiak, bulu kemaluan dan seterusnya ya. Kalau bulu yang ada di kulit atau apa ya enggak usah ya, enggak usah. Yang biasa dicukur, dihilangkan supaya tidak ada yang tersisa daripada yang pernah ikut dalam kekufurannya. Ya, bagi yang menyatakan laki sama perempuan itu adalah sama, ini pendapat yang mu'tamad, itu alasannya. Ya. Nah, dikiaskan dengan haji atau umroh, loh haji itu bukan untuk karena menghabiskan, tidak menyisakan yang dalam kekufuran, tapi hanya menghilangkan rambut. Karena itu bagi perempuan makruh untuk digundul tapi ditaksir, ya, dipotong rambutnya tadi itu. Sholat berjamaah di luar masjid, di musola di mana-mana semuanya itu ada hail kain yang menutup. Ada yang bilang tidak bisa itu, tidak sah berjamaahnya itu katanya Ustaz. Terus itu dan itu terjadi di mana-mana, semua musola seperti gitu. Ada musola ada masjid.
Kalau masjid tidak ada masalah. Musola, Zat. Musola. Kalau musola Di rumah. harus ngelihat gerakannya imam atau gerakan makmum yang sah. Meskipun kainnya itu apa istilahnya menutup. Kalau menutup tidak ngelihat namanya, ngelihat gerakan imam dan bisa sampai kepada imam atau kepada robitnya. Meskipun desek sama kain itu misalkan kain itu sampai ke imam, cuma istilahnya kain itu istilahnya harus disenggol. Ngelihat, iya. Ngelihat, bukan tahu. Bukan tahu, kalau tahu dari speaker juga bisa tahu, iya. Allahu Akbar, Allahu Hamidah gitu ya. Iya. Nah, dari TV juga bisa tahu, tapi ngelihat gerakannya imam, inti qolatul imam atau makmum yang sah. Yaitu dan juga wusul. Ya, bisa sampai kepada imam atau kepada makmum yang sah. Nah, kalau memang tidak kelihatan tidak sah, itu banyak keliru memang. Dan laginya kalau jejer gini, softnya jejer ini tidak dapat pahala berjamaah itu. Yang biasanya kan kanan di sebelah kirinya perempuan, iya. Ditutupi sama kain itu dibuka sedikit yang di muka itu yang sekiranya salah satu kelihatan gerakan imam. Dibuka kira-kira 1 kil gitu, Ustaz. Apa? Tak tahu yang sekiranya tahu gerakan imam, bukan gitu. Yang sekiranya ada yang ngelihat imam itu bergerak, cuma gerakannya imam itu dia ketahui dan bisa sampai ke sana. Masalahnya dibukanya itu hanya sekedar untuk sampai penglihatan apa gerakan. Iya. Ngelihat gerakannya imam apa mesti kira-kira seukurannya badan untuk bisa sampai ke sana? Kelihatan. Cuma kelihatan aja. Harus kelihatan. Berapa? Gerakannya imam. Dan juga tidak boleh diikat itu ya. Harus kelihatan imam ya. Syaratnya sebetulnya ada 3. Kalau memang bukan di masjid, syaratnya ada 3. Yang pertama, tidak ada mani'ur ru'yah. Tidak ada sesuatu yang mencegah untuk terlihatnya imam atau sebagian makmum. Itu yang pertama. Karena itu kalau ada selambu tertutup semuanya, ya tidak sah. Kalau biasanya kalau di samping itu, perempuannya biasanya dibuka, sekiranya makmum yang di depan, yang perempuan, kelihatan imam gerakan imamnya. Atau gerakan sebagian makmum kalau memang di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada mani'ul istitrak. Tidak ada sesuatu yang mencegah bisa sampai ke imam bi ghairi izwirar wal in'itaf, dengan tanpa membalikkan badan. Jadi dia harus ya kalau memang kelihatan tapi tidak ada jalan menuju imam, harus keluar dulu, harus berbalik badan, ya tetap tidak sah. Misalnya dari kaca atau yang lainnya tetap enggak sah. Itu harus bisa sampai ke imam dengan tanpa membalikkan badan. Yang ketiga, mengetahui perpindahan rukun daripada imamnya. 3 syarat ini. Jadi begini loh, sebetulnya ya, semua takmir itu belajar cara mengelola masjid. Ini cari takmir terus sugido. Biar kalau ada kekurangan duit ngeluarkan. Belajar cara mengelola masjid, mengatur masjid. Itu penting. Nah kalau belum ada ilmunya, jangan takmir, ngawur jadinya. Bisa dosa loh, nggak boleh itu. Sampai keuangan masjid bagaimana, dikeluarkan untuk apa, itu harus paham. Ini kadang-kadang buat acara-acara pakai duit di masjid, tapi acaranya di luar masjid, kan tidak tepat itu. Misal kurban kemarin dibiayai sama masjid, kan nggak ada hubungannya dengan masalah masjidiyah itu. Ini tidak tepat gitu loh. Kemudian ada di Indonesia ini ada hal yang remeh tapi akhirnya membuat orang banyak dosa. Masjid membangun kamar mandi. Itu akhirnya kamar mandi hanya diperuntukkan untuk masalah masjid. Lah kalau sopir hanya ngoyodok ada di situ, ya apa itu? Karena itu ada di Hadramut apa? Enggak begitu, masjid-masjid.
kamar mandi itu ini lain. Sehingga airnya misalnya dibuat untuk ngisi apa? Ngisi mobil atau apa, itu nggak ada masalah. Jangan dibangun dengan duitnya masjid. Dan kalau wakaf itu bangun dulu fondasi itu wakafkan masjid. Yang lainnya jangan. Ini enggak 1000 meter wakaf masjid. Masjid apa 1000 meter? Nah, ini kamu buat kamar mandi gimana nantinya? Akhirnya cari gol-gol yang doif. Gimana caranya supaya boleh? Lah kan tidak benar itu. Nah, karena itu jangan gampang-gampang melafalkan dan juga belajar cara pengelolaan masjid. Ini sebetulnya harus diadakan itu, harus diadakan. Ini banyak yang keliru ya, banyak yang salah. Wallahu a'lam. Cukup ya.